Pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema yaitu tentang bencana. Dan kini kita akan memberikan kesempatan bagi Anda yang sudah mengirimkan pertanyaan agar guru-guru kita menjawab dalam waktu yang cukup singkat, tapi mudah-mudahan akan memberikan semacam penyadaran bagi kita bahwa segala sesuatu pasti terjadi dan itu semua tidak lepas daripada kehendak Allah. Baik, pertanyaan pertama, Kiai Tengku. Pembiaran terhadap kemaksiatan seperti LGBT, pelacuran dan sejenisnya akan mengundang musibah. Bagaimanakah menjelaskannya? Ya, orang lupa bahwa pelacuran, homoseksual, lesbian, transseksual, biseksual ini adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Bagaimana orang yang tinggal di bumi Allah melanggar hukum Allah? Tentu Allah murka. Ada tamu tinggal di rumah kita, terus melanggar aturan kita, naik kakinya ke meja, buang air besar di atas meja makan. Loh, kita marah dong. Kalau kita bilang ini hak asasi dong, jangan tinggal di rumah gua. Nah, Allah begitu, ini kan bumi Allah punya. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Langit dan bumi Allah punya. Yang tinggal di bumi Allah, di langit Allah, itu harus taat aturan Allah. Tidak boleh kita bilang ini hak asasi, orang melanggar aturan Allah. Tinggal di Indonesia ini. Ya, Indonesia pun kan ada adat istiadat. Tidak ada adat yang melegalkan perzinahan, homoseks dan lesbian. Tidak ada agama yang 6 di Indonesia yang membolehkan itu. Terus dia hidup di Indonesia mau ngapain? Yang hebatnya nenek moyang kita pendiri negara ini, founding fathers itu sudah menggaris bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, pasal 29 ayat 1, beragama. Yang nomor 2 yang hebat, pasal 29 ayat 2. Negara menjamin tiap warga negara untuk memeluk agama garis miring kepercayaan dan menjalankan agama garis miring kepercayaannya masing-masing. Jadi yang dijamin negara menjalankan agama. Tidak ada satu pasal pun pada konstitusi kita mengatakan negara menjamin orang untuk merusak agama. Nggak ada. Dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia menolaknya. Ketika dilakukan secara massal, terang-terangan berani ngomong bahwa ini asasi jadi mungkar. Karena mungkar itu terang-terangan. Begitu. Baik, terima kasih Kiai Arifin Ilham. Ini pertanyaan menarik sekali. Apa ujian terberat yang pernah dialami atau dilampaui oleh Kiai Arifin Ilham sehingga menjadi pelajaran atau hikmah bagi kami semuanya? Ujian terberat sebenarnya, ujian terberat saat kita tidak merasa diuji. Itu yang paling berbahaya. Kita menganggap ujian itu musibah, kebakaran, gunung meletus, banjir. Tidak, sholat malam itu musibah. Sholat tidak berjamaah di masjid itu musibah. Merasa biasa tidak mengerjakan sholat duha, padahal cuma 2 rakaat, berapa berat sih? Tapi dia tidak bisa menegakkan 2 rakaat. Itu musibah. Maka azab perdana di muka bumi ini adalah dicabut rasa nikmat dalam beribadah. Yang kedua, berani meninggalkannya. Yang ketiga, berani melanggarnya. Yang keempat, merasa biasa hidup dalam maksiat. Qalu ta'irukum ma'akum in dzukirtum bal antum qaum musrifun. Kemalangan-kemalangan terjadi, kesialan-kesialan terjadi, masalah-masalah terjadi, krisis berbagai macam krisis, musibah dari berbagai macam musibah karena sikap dosa keterlaluanmu kepada Allah. Itulah kalau Arifin mengalami sendiri. Nah, itu seperti apa itu? Mungkin bisa dikisahkan kepada kita, Kiai. Waktu dipatok ular tahun 97, 21 hari 2 bulan. Di rumah sakit, ini bekasnya. Tahun 97 itu mengalami titik nadir. Kata dokter tidak ada harapan hidup. Yang kedua, kalaupun hidup, idiot. Karena racun ular sudah masuk ke saraf otak Arifin. Karena tubuh sudah lumpuh total, biru, maaf, air seni pun sudah warna biru, darah. Kemudian lumpuh. Sebelum koma, Arifin melakukan wasiat. Ini uang segera infakkan buat yatim. Karena Arifin tahu sedekah menolak bala. Yang kedua, Arifin wasiat. Ini racun ular sudah jalan. Sampaikan ke abah mama. Arifin minta maaf dan doakan Arifin. Yang ketiga, Arifin sampaikan pada jamaah semua. Maaf Arifin dan doakan Arifin. Kemudian yang terakhir, doa Arifin. Ya Allah, bila hamba bermanfaat untuk negeri Indonesia tercinta ini, hidupkan Arifin. Kalau tidak bermanfaat, hakmu untuk mengambil. Untuk apa hidup tidak ada manfaatnya? Allahumma ja'alni abdan lak
wa ja'alani alatan aw wasilatan lil muqarribin aw muqtaribina ilaika. Ya Allah, terimalah si Arifin ini sebagai hambamu dan jadikan hamba sebagai wasilahmu yang membuat orang mendekat kepadamu, bertaubat, masuk Islam dan seterusnya. Tahun 97 dari berat badan 67 turun sampai 43 kilo. Ini tulang belulang, mata cekung, kurus, maaf BAB nggak bisa ditahan, pakai pampers, kalau duduk pun diikat pakai sarung dan harus ditahan badan. 6 bulan posisi seperti itu, mengalami liku-liku laki-laki tak laku-laku. Lantas apa hikmah dari peristiwa koma tadi? Membuat semakin dekat pada Allah. Fisik dilemahkan tapi rohani didekatkan. Wa man nu'amirhu nunakkisu fil khalqi afala yaqilun. Jadi yang sakit jangan pesimis. Aku lemahkan fisiknya tapi rohaninya semakin kuat mendekat kepada Allah. Itu cara Allah untuk mengangkat derajat. Malah sakit itu doa sangat mustajab. Ya Allah. Angkat semua tangan, hadirkan hati, yakin doa-doa kita diijabah oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Duhai Allah Maha menatap, Engkau mengetahui segala apa yang telah kami perbuat. Telah banyak dosa yang kami lakukan. Telah banyak maksiat yang kami sembunyikan. Dan banyak orang-orang yang kami zalimi. Kalau Engkau tidak beri kesempatan kami bertaubat, kalau Engkau tidak ampuni seluruh dosa-dosa kami, pastilah kami semua akan celaka. Ya Allah, atas rahmat-Mu juga Kau izinkan detik ini kami masih bernapas, padahal begitu mudah Engkau mewafatkan kami. Kau perkenankan kami menengadahkan tangan kepadamu, berarti Engkau masih membuka rahmat-Mu untuk kami semua. Rahmatilah kami semua dengan ampunan-Mu. Ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Dari mulai akil balik, dari mulai kami melakukan dosa, hingga Engkau mewafatkan kami. Jangan biarkan terus kami berbuat dosa. Cukup ya Allah. Jangan Kau siksa kami dengan tidak sanggup menahan kekuatan nafsu dan dunia kami. Tancapkan di hati kami kekuatan iman, agar kami bisa merasakan betapa indahnya, betapa bahagianya mencintai-Mu, betapa indahnya, betapa bahagianya hidup dalam syariat-Mu dan sunnah Nabi-Mu Muhammad SAW. Allahumma haqiqna bittaqwa wal istiqamah. Ya Allah, tetapkan hidup kami dalam ketakwaan dan istiqamah. Allahumma ya Allah, Allahumma inna nas'aluka raddal qada walakin lutfa fi. Ya Allah, kami bukan menolak takdir-Mu, takdir-Mu adalah takdir-Mu. Beri kepada kami keikhlasan, kesabaran, ketawakalan, husnuzan, baik sangka, dan al-lutfu, kecerdasan, menangkap bahasa hikmah di balik segala takdir-Mu. Ya Allah, berkahilah kami, berkahilah sisa-sisa umur kami, berkahilah rumah tangga kami, berkahi zuriat kami, berkahi dakwah kami, TV1 Damai Indonesiaku ini ya Allah. Di usia yang ke-12 ini ya Allah, semakin berkah harokat dakwah kami. Berkahi negeri kami Indonesia dengan keteladanan ulama, amanahnya umara, dan ketakwaan rakyat negeri tercinta ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Berkahi seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maafkan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.